Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tukang Desain Amatir. Di video kali ini kita kembali membahas seputar teknik dasar desain vektor di CorelDRAW. Dan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang cara mengatur posisi objek dalam sebuah desain. Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk mengatur posisi objek, kita menggunakan fitur align atau perataan. Nah, di sini saya punya contoh ada dua objek yaitu rectangle dan objek atau bintang ya. Misalkan kita akan mengatur posisi bintang ini apakah dia di tepi, di bawah, di atas, atau di kanan, kiri ya, ataupun di tengah. Kalau kita lakukan ini secara manual tentu ini akan agak sulit dan presisinya kurang bagus. Misalkan kalau kita ingin meletakkan posisi bintang ini di tengah objek persegi, kalau kita atur secara manual mungkin kita tidak mendapatkan posisi yang pas di tengah. Maka CorelDRAW menyediakan fitur align yang memudahkan kita untuk mengatur posisi objek terhadap objek yang lainnya. Untuk contoh ini kita gunakan pada menu objek. Di sini ada pilihan Align and Distribute. Sebelumnya kita seleksi dulu kedua objek, karena sekarang kita akan mengatur posisi objek bintang terhadap objek persegi. Maka kita pilih kedua objek ini dengan cara mendrag atau dengan cara mengklik objek bintangnya dan tekan tombol Shift, klik objek perseginya. Sekarang kedua objek sudah terseleksi. Kita pilih menu objek, Align and Distribute, dan di sini ada beberapa pilihan perataan. Ada rata kiri yang pertama, kemudian rata kanan, rata atas, bawah, kemudian rata tengah secara horizontal dan rata tengah secara vertikal. Dan di sini ada huruf, ini adalah shortcut. Jadi teman-teman tidak perlu sebenarnya untuk pergi ke menu di sini, pilihan menu. Teman-teman bisa langsung menekan tombol L, R, T, B, E, C pada keyboard untuk melakukan atau memilih fitur-fitur yang ada di sini. Kita praktekkan. Pertama, kita akan meletakkan posisi bintang ini di tepat pada sisi kiri objek perseginya, seperti ini. Kalau kita lakukan secara manual kira-kira seperti ini ya, kita harus betul-betul meletakkan pas di sisi objek perseginya. Nah, kalau kita lakukan dengan fitur align, maka caranya adalah kita seleksi keduanya, kemudian kita tekan tombol L. Maka itu untuk rata kiri. Kalau kita tekan tombol R, maka dia akan pindah ke kanan. Kalau kita tekan tombol T, dia akan ke atas. B untuk rata bawah. Kalau kita tekan tombol C, maka dia akan rata tengah secara horizontal. Nah, kalau kita tekan tombol E, maka dia akan rata tengah secara vertikal. Nah, untuk melihat lebih jelas bagaimana pengaplikasian fitur align atau perataan ini, di sini kita berikan satu contoh lagi. Saya punya tiga objek. Yang pertama persegi panjang, yang kedua bintang, dan yang ketiga lingkaran. Pertama saya akan lakukan perataan tengah objek lingkaran ini dan objek bintang ini terhadap objek persegi panjang. Maka yang kita lakukan adalah kita klik objek lingkarannya terlebih dulu, kemudian tekan tombol Shift, kita klik juga objek bintangnya, kemudian kita klik yang terakhir objek persegi panjangnya. Kemudian kita tekan tombol C untuk rata tengah secara horizontal. Ya, teman-teman perhatikan bahwa yang bergerak adalah objek bintang dan objek lingkaran. Sekarang kita ganti. Yang pertama saya klik adalah objek persegi panjangnya, yang kedua objek bintang, dan yang terakhir objek lingkaran. Kemudian saya tekan tombol C untuk rata tengah secara horizontal.
teman-teman lihat yang bergerak adalah objek persegi panjang dan objek bintang, sedangkan objek lingkarannya tetap. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa objek yang terakhir dipilih atau diseleksi menjadi acuan terhadap objek yang lebih dulu diseleksi. Selanjutnya, dalam mengatur posisi objek, kita disediakan fitur distribute. Ini adalah fitur untuk mengatur jarak satu objek dengan objek yang lain. Sebagai contoh, di sini saya sediakan 4 objek bintang, biar lebih jelas saya ganti warna ini. Dan posisi keempat objek ini masih acak. Sekarang kita akan melakukan pengaturan jarak supaya jarak antar objek ini sama. Nah, caranya kita seleksi keempat objek, kemudian teman-teman pilih menu objek, align and distribute, dan pilih di sini align and distribute atau Ctrl Shift A. Ini karena sudah saya aktifkan, maka kotaknya sudah tersedia di sini. Ya, kalau belum aktif, nanti akan muncul secara otomatis. Teman-teman klik ini dan akan muncul di sisi kanan. Nah, di sini ada 8 fitur atau 8 pilihan. Untuk baris paling atas itu adalah untuk mengatur objek secara horizontal, sedangkan 4 fitur di bawahnya adalah mengatur jarak objek secara vertikal. Nah, kita coba yang pertama, distribute left. Klik, maka akan muncul di sini ada garis putus-putus atau garis bantu pada sisi kiri setiap objek. Artinya jarak antara sisi kiri setiap objek ini sama, antara sisi kiri ini dengan sisi kiri ini, dan sisi kiri ini keempatnya sama. Untuk membuktikan, kita bisa buat satu persegi panjang di mana lebarnya adalah jarak antara sisi kiri objek yang ini dengan sisi kiri objek yang ini. Dan kalau kita pindahkan ke sini, nah maka jaraknya sama antara sisi kiri objek yang ini dengan sisi kiri objek yang di bawah, itu sama. Begitupun dengan objek ketiga dan keempat, sisi kirinya sama. Ya, itu yang pertama, untuk mengatur jarak dengan sisi kiri objek sebagai acuan. Yang berikutnya, distribute center horizontally atau titik tengah objek itu menjadi acuan jarak. Artinya titik tengah objek yang ini dengan yang ini itu jaraknya sama dengan titik tengah ini dengan objek yang ini. Begitupun dengan objek yang ini. Jadi keempat objek ini jarak titik-titik tengahnya sama. Berikutnya kita pilih distribute right. Ini berarti jarak antara sisi-sisi kanan keempat objeknya sama. Begitupun yang terakhir. Nah, ini berarti space-nya ya. Space berarti jarak antara tiap objek, sisi terluar tiap objek jaraknya sama. Artinya antara ini dengan ini jaraknya sama dengan objek yang ini. Begitupun dengan objek yang ini. Begitupun untuk pengaturan jarak secara vertikal ya. Sama dengan yang tadi, hanya saja ini yang menjadi patokan adalah sisi atas, kemudian tengah secara horizontal, kemudian ini sisi bawah, dan ini untuk space atas bawah ya. Kalau tadi space jarak kiri kanan, ini jarak atas bawah. Kemudian kita masuk pada pengaturan posisi objek yang ketiga, yaitu order. Order ini adalah untuk mengatur posisi objek di halaman. Apakah posisi objek itu terhadap objek yang lain atau posisi objek itu di halaman kerja kita. Sebagai contoh, di sini saya sediakan 3 objek persegi, lingkaran, dan segitiga dengan urutan seperti yang teman-teman lihat. Kemudian pada kondisi tertentu mungkin kita butuh satu objek berada di belakang atau berada di depan. Maka yang kita lakukan adalah mengatur di pilihan order ya. Di sini teman-teman ambil di menu objek, kemudian pilih order, maka di sini akan ada beberapa pilihan. Nah, untuk mudahnya kita bisa gunakan klik kanan. Di sini juga ada pilihan order. Di sini ada beberapa pilihan, tapi tidak semua pilihan aktif, tergantung kondisi objek pada saat itu ya. Misalkan posisi objek sekarang segitiga ada di depan, maka pilihannya adalah apakah kita akan meletakkan segitiga ini pada bagian belakang sekali di halaman ini, ataukah kita akan meletakkan di belakang lingkaran, ataukah di belakang persegi. Tergantung kebutuhan dari desain teman-teman ya. Nah, sekarang misalkan saya ingin meletakkan segitiga ini di belakang lingkaran, maka yang kita lakukan adalah klik segitiganya, pilih order, pilih behind. Behind ini adalah pilihan untuk meletakkan satu objek di belakang objek yang lain. Klik, maka akan muncul tanda panah hitam seperti ini.
arahkan ke objek yang akan menjadi acuan kita. Kalau di sini saya akan memindahkannya di belakang lingkaran, maka saya arahkan ke lingkaran. Nah, sekarang posisi segitiganya sudah berada di belakang lingkaran. Supaya lebih kelihatan, saya pindah ke sini. Sekarang urutannya lingkaran di depan, segitiga di tengah, dan persegi di belakang. Sekarang kalau saya ingin letakkan segitiga ini di belakang persegi, maka saya pilih order, behind, dan pilih perseginya. Arahkan ke persegi. Sekarang urutan objeknya, segitiga berada di urutan paling belakang. Nah, itu bisa teman-teman praktikkan ke semua objek. Atau pilihan yang lain, misalkan saya akan meletakkan satu objek. Kalau ini cuma ada 3 objek, pada kondisi tertentu mungkin teman-teman punya banyak objek. Dan objek tertentu akan kita letakkan di bagian paling belakang sekali dari halaman ini. Caranya mudah saja, kita pilih order dan kita letakkan to back of page. Maka posisi objek lingkaran ini berada di belakang sekali dari semua objek yang ada di halaman ini. Begitu sebaliknya, kita letakkan di paling depan, maka kita pilih to front of page. Ya. Atau teman-teman juga punya pilihan shortcut untuk meletakkan satu objek di bagian paling belakang sekali pada halaman, maka teman-teman bisa gunakan tombol shift dan tombol page down. Itu untuk meletakkan di posisi paling belakang sekali. Sebaliknya, shift page up untuk meletakkan pada posisi paling depan di halaman. Control page down untuk memundurkan satu langkah. Tombol ditekan satu lagi, dia akan mundur satu langkah lagi. Sebaliknya, control page up untuk maju satu langkah. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita tentang bagaimana cara mengatur satu objek dalam sebuah desain. Dan fitur-fitur ini akan sangat bermanfaat sekali dan sangat teman-teman butuhkan untuk memudahkan kerja kita dalam membuat sebuah desain. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah kita akan buat sebuah latihan membuat sebuah flat design seperti ini dengan menggunakan fitur-fitur align, distribute, and order. Silahkan komen jika ada masukan dan pertanyaan, like kalau kalian suka dengan video ini, dan share kepada teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa.